Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Priscilla Oktaviana Tabati, biasa dipanggil PON, PON. Selamat pagi untuk teman-teman. Salam semangat dan salam Komida. Perkenalkan, nama saya Maximus Maring, nama panggil Maxi. Oke, selamat pagi, salam Komida luar biasa. Perkenalkan, nama saya Ambrosia Agustianto Seran, biasa dipanggil Tasya Seran. Baik, perkenalkan, nama saya Martil, marga sendiri Batmaro, untuk umur sendiri 25 tahun. Baik, perkenalkan nama saya Desi Tlonain, biasa dipanggil Desi. Halo, perkenalkan nama saya Sri Ayu Roda Samsudin, biasa dipanggil Ayu. Saya pertama masuk ke Komida pada tahun 2019. Jadi saya sudah di Komida sudah 2 tahun. Bekerja di Komida dari tahun 2017, itu bulan Agustus. Sudah kurang 3 bulan, sudah 4 tahun dengan Komida. Staff training di sini, saya baru beberapa minggu. Untuk pertama kali saya kenal Komida itu awalnya dari mama saya, karena pada waktu itu mama sebagai anggota Komida. Di situ saya dipertemukan dengan seorang staf cabang Malaka yang bernama Pak Taufik Iskandar Awo. Di situ Pak Taufik menerangkan beberapa persyaratan yang harus saya lengkapi sebelum mengikuti interview. Dan pada saat itu setelah saya menyelesaikan semua persyaratan, saya mengikuti interview di cabang Niki-Niki. Dan puji Tuhan saya diterima di Komida cabang Malaka. Pertama kali berkenal Komida itu dari saudara atau teman sendiri yang dia Pak Guido yang sekarang sudah manajer, yang suruh saya untuk buat lamaran untuk masuk di Komida. Kalau kenal Komida pertama itu dari kakak saya, dia yang kasih informasi kalau ada lowongan di Komida. Pertamanya tes di Niki-Niki, tetapi karena tidak lulus, pertama tes di bagian staf lapang, tapi tidak lulus. Terus setelah itu dipanggil lagi dan tes di Atambua, terus saya lamar pindah jabatan ke staf mis. Di situ kita lulus, kita diterima sekitar 14 orang. Terus pengalaman pertama untuk magang saya ditempatkan di Melaka. Terus yang kedua masuk sampai selesai training itu saya di Malaka, cabang Malaka, tapi setelah 6 bulan saya pindah ke cabang Kupang. Di cabang Kupang itu selama 3 bulan, setelah itu saya langsung pindah ke cabang Flores. Di cabang Flores tepatnya di ND. Kenal dengan lembaga Komida, itu ada informasi dari kakak yang tinggal di Pulau Timur. Itu juga karena di sini kita juga beda pulau, saya aslinya dari Manggarai, itu mereka di Pulau Timur, itu bisa langgar laut lagi. Nah, di sana saya beranikan diri untuk melamar pekerjaan di salah satu perusahaan itu, Komida yang sekarang. Terus sebelumnya saya agak ragu, takut nanti kerjanya bagaimana, seperti apa, saya juga belum pengalaman, hanya ada motivasi dari kakak, nanti pergi saja kenapa yang lain bisa. Habis saya kasih masuk lamaran, setelah 2 minggu sesudah kasih lamaran ada telepon dari kantornya, dipanggil untuk ikut tes. Nah, setelah ikut tes, lulus, langsung magangnya di cabang di Niki-Niki. Habis itu di Niki-Niki magang selama 1 minggu lebih. Nah, aturan di lembaganya magang itu 2 minggu, tapi karena dibutuhkan kekurangan staff untuk bagian lapangan dari cabang-cabang lain, itu dipanggil supaya bisa bantu menghandle pekerjaan teman-teman yang butuh petugas baru. Dengar Komida itu dari mama kecil saya, karena mama kecil saya anggota Komida. Untuk masuk ke Komida dari saudara saya, kebetulan saudara saya itu anggota Komida di cabang Soe. Pengalaman sendiri di Komida sendiri untuk banyak ilmu yang saya dapat. Yang pertama, saya banyak keluarga.
dan bisa banyak kenal orang. Kita bisa dapat pengalaman dengan orang tua karena di Komida sendiri layani yang pertama itu ibu-ibu, dan itu kita anggap sendiri itu anggap mama kandung atau ibu kandung sendiri. Pernah dikejar oleh suami anggota itu pas corona di Atambua. Itu sendiri pada saat saya mau minggon untuk center kan door to door karena corona. Jadi saya kunjungan ke anggota yang sering angsurannya masuk. Pada saat saya mau parkir motor, suaminya pas mabok, jadi dia kejar pakai parang. Untuk pengalaman saya selama bekerja di Komida itu ada banyak. Itu kalau tentang anggota, ada yang saat anggotanya kabur saya harus kunjungi, khususnya di cabang Ende. Itu ada satu anggota yang kaburnya ke Pulau Ende. Kalau Pulau Ende dengan kota Ende jaraknya itu tidak terlalu jauh, tapi alat transportasinya itu harus menggunakan kapal kecil, harus menyeberangi laut. Dan di situ saya berkunjung ke rumah anggota yang di Pulau Ende, dan puji syukur sampai di sana saya bertemu dengan anggota tersebut. Setelah bertemu, kami berbincang-bincang untuk menyelesaikan masalah yang ada, dan puji syukur sampai sekarang anggota sudah mengangsur dengan lancar. Kalau pengalaman menariknya itu banyak sekali, tapi yang paling saya senang itu saat ada SK keluar datang di Ende itu saya senang sekali, karena dulu memang keinginan saya dari dalam hati itu pengen berkunjung ke Ende, karena salah satu wisata yang terkenal di sini itu sepertinya Kelimutu. Itu wisata internasional yang ada di Ende sendiri. Untuk selama 3 tahun ini saya dapat pengalaman di cabang Soe begitu banyak, untuk dari hal yang menarik dan juga hal-hal yang menyedihkan. Pengalaman yang sudah saya dapat yaitu saya lebih mengenal beberapa sifat, lebih mengenal gimana caranya harus bersikap dengan orang yang lebih tua. Terus gimana harus saya menghadapi orang yang anggota-anggota yang dengan berbagai macam sifatnya. Di sini saya suka dengan kekeluargaan yang di Komida, semuanya pakai rasa kekeluargaan. Semuanya anggap saya adik, bukan orang lain. Kalau yang pertama itu saat kita dipindahkan ya, misalnya kita dimutasikan dari cabang yang lain ke cabang yang lain. Awalnya saya di cabang Malaka, terus dimutasikan di Ende. Itu menarik untuk teman-teman yang belum ke luar timur sih. Karena apa menariknya? Di sini kita bisa bertemu dengan banyak orang lagi, banyak teman. Terus kalau di bagian Flores sendiri itu banyak tempat wisatanya, di mana saya pribadi ya harus berkunjung ke situ. Pengalaman saya selama di Komida, saya mulai dari masuk Komida saya belajar untuk mandiri, karena saya tidak pernah berada di cabang yang dekat dengan rumah saya. Jadi semua cabang yang saya sudah pernah di situ jauh dari rumah. Jadi saya sudah belajar untuk mandiri. Kemudian belajar untuk bertanggung jawab, karena kebetulan sekarang di cabang Ende saya admin 1. Kalau dulu di cabang-cabang sebelumnya saya admin 3, admin 2, dan sekarang baru admin 1. Jadi pengalaman yang saya dapat adalah bagaimana bertanggung jawab atas pekerjaan atau job desk kita masing-masing, sehingga tidak dapat memperpanjang atau tidak menumpuk pekerjaan kita. Jadi bagaimana caranya agar kita dapat bisa menyelesaikan pekerjaan kita setiap hari dan tidak tertunggak di esok hari. Saya udah bisa minggon, udah bisa monitoring. Cuman kalau LWK belum, masih samar-samar. Terus saya juga udah bisa cari PU. Itu terutama kami bagian lapang itu banyak mengenal watak-watak orang, dan juga ketemu orang baru yang kita tidak kenal sebelumnya menjadi kenal. Nah, di situ kita lihat, karena sudah kenal tiap harinya ketemu, kita anggap sudah sebagai keluarga. Cukup beda, agak sedikit beda dari jenis bahasa dan juga pokoknya dialek bicara di sini
sangat beda. Ada kesan tersendiri selama saya bergabung di Komida. Itu dengan sendirinya pribadi kita terbentuk untuk mengunjungi banyak ibu-ibu, karena di Komida sendiri kan setiap harinya pasti saya sebagai staf mis, tetapi saya biasa turunnya ke lapang juga. Khususnya di Ende itu biasanya saya bantu karena cabang baru, jadi biasa bantu untuk turun lapang untuk mingguan maupun kunjungan ke ibu-ibu. Jadi saya merasa senang di situ karena di situ melatih cara kita berbicara, bagaimana cara kita melayani ibu-ibu. Selain kita memberikan mereka pelayanan dalam bentuk keuangan, tapi kita juga bisa mendampingi mereka baik dalam kesehatan maupun untuk memotivasi usaha mereka sehari-hari. Kesan yang saya dapat selama berada di Komida itu, saya merasa senang karena saya sudah selama 2 tahun ini saya sudah ada di beberapa cabang dengan keadaannya masing-masing, dengan kondisi cabang masing-masing. Dan yang paling berkesan untuk saya selama saya berada di cabang Jepara di Jawa. Di sana saya belajar dari admin-admin senior, ada Mbak Luki dan Mbak Sabir. Saya belajar bagaimana cara atau bagaimana job disk admin dari awal sampai akhir. Misalkan dalam pekerjaan satu hari itu dari awalnya bagaimana sampai dengan balance. Yang paling mengesankan di sana adalah saya benar-benar diajarkan dengan drama. Mereka sepertinya tidak kikir ilmu begitu. Jadi di sana saya belajar semua apa yang mereka tahu, itu yang mereka ajarkan kepada saya, dan saya bersyukur pernah pergi ke sana karena dengan adanya di sana saya bisa belajar semua tentang admin 1. Karena selama saya masih di Timor saya tidak pernah belajar tentang admin 1, semuanya tentang admin 2 saja. Sedikit cerita untuk saya adalah pertama kali saya datang ke sini. Dulu semasa kuliah saya berpikir bahwa suatu saat nanti saya kalau bisa boleh saya ke Ende. Di sini ada Danau Kelimutu. Danau Kelimutu adalah salah satu keajaiban dunia. Termasuk itu jarang orang kunjungi, termasuk orang NTT, apalagi yang ada di Pulau Timor. Jadi saya sedikit bercerita. Awalnya saya ditempatkan di Ende, saya tidak keberatan untuk ke sini, dan puji syukur karena setelah di sini ternyata bukan hanya Kelimutu saja yang bagus, tapi banyak tempat pariwisata di Flores yang bagus. Jadi untuk teman-teman di NTT, terkhususnya yang masih di Pulau Timor, jika ditugaskan ke sini, alangkah lebih baiknya ke sini saja. Karena menurut saya lebih bagusnya di sini, karena kita bisa tahu tentang daerah luar, walaupun kita sama-sama NTT, tapi pembawaan atau karakter orang-orang di sini berbeda. Terus lokasi kita juga berbeda, jadi tidak rugi kalau teman-teman ke sini. Kesan saya itu selama bergabung dengan Komida itu sangat menyenangkan, di mana saya sendiri harus menjadi orang yang mandiri, karena yang pertama jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua saya di Malaka, sayanya di Ende. Nah, jadi kalau saat jauh dari orang tua banyak hal yang saya harus lalui sendiri. Dimana contoh kalau pada saat sakit harus berjuang sendiri tanpa harus mengeluh dengan mama begitu. Karena apa? Saya pribadi yang manja, dimana baru pertama kali jauh dari orang tua. Awalnya tidak pernah jauh dari orang tua. Saat bekerja di Komida ditempatkan di Ende, berarti harus jauh dengan orang tua. Dan di situ pun mama saya menyetujuinya, dan dia juga bantu doa agar tetap sehat di sini. Saya untuk teman-teman yang masih di Pulau Timor atau yang masih di cabang sebelumnya, kalau bisa pengajuanlah ke sini. Banyak tempat wisata di sini. Bisa kita foto bersama, bisa jalan-jalan bersama. Dan ini ucapan terima kasih saya untuk Bapak dan Mama, di mana Bapak dan Mama sudah membesarkan saya sampai sekarang. Dan saya juga berterima kasih kepada Komida, di mana sudah mempercayai saya untuk bekerja di cabang Ende. Selamat pagi, salam Komida luar biasa.